Riba yang pertama diharamkan oleh Nabi adalah riba Abbas. Jika seseorang meminjam uang kepadanya selama 3 bulan, dikembalikan dalam waktu 3 bulan, maka tidak ada bunganya. Jika lebih dari 3 bulan, baru ketika itu disepakati berapa bunga yang harus ia bayar. Riba dalam tukar menukar barang tadi namanya riba fadl. Sementara sewaktu seseorang meminjam, pembayarannya akan berbunga jika tidak tepat waktu, itu namanya riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Bagaimana menurut kita jemaah Jumat riba yang dipraktekkan zaman sekarang? Mana yang lebih jahiliyah daripada riba yang dipraktekkan zaman jahiliyah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa hussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 168. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mulia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk junjungan kita dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang budiman, salah satu bahagian dari kajian Islam itu adalah kajian muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau jasa untuk saling memberikan manfaat, atau dengan bahasa lain, aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mendatangkan income, pemasukan. Dalam pandangan Islam, muamalah itu harus mengedepankan kehalalan dan ta'awunnya. Sesuatu itu halal dan juga ada unsur tolong-menolong. Jadi bukan murni untuk mencari keuntungan. Sebab definisi bisnis ekonomi zaman sekarang, berusaha dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini definisi ekonomi menurut kapitalis. Berbeda dengan Islam.
dari mengedepankan kehalalan dan ta'awun atau tolong menolong ini akan melahirkan berkah. Apa itu berkah? Nilai manfaat atau kebaikan. Ada juga yang mendefinisikan dengan syai'un qalilun lahu manfaatun kabirun. Sesuatu yang sedikit tetapi nilai manfaatnya besar. Itu yang berkah. Membantu kita di dunia, melapangkan kita di dunia, tidak banyak musibah yang menimpa kita, dan di akhirat nanti kita tidak sulit mempertanggungjawabkannya. Itu yang berkah. Sehingga sewaktu kita akan makan diajarkan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ini, dan jauhkanlah kami dari neraka. Jadi jemaah Jumat, jangan banyaknya yang dikejar jika kita mengecampingkan kehalalannya. Lebih baik sedikit berkah daripada banyak tidak berkah. Karena ketidakberkahan Allah yang akan mengambilnya, baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Lalu kita bertanya, ada orang yang jelas-jelas pemasukannya itu tidak halal, bahkan dia menyiksa orang lain, menzalimi orang lain. Kenapa dia masih aman-aman saja? Nah, ini yang kita khawatirkan jamaah Jumat, yang disebut dengan istidraj. Allah berikan apa yang mereka mau di dunia ini. Allah tidak tegur ia dengan musibah, Allah tidak tegur dia dengan kesusahan, sehingga di akhirat nanti tidak ada alasan lagi bagi Allah untuk menyayanginya, membangkitnya dari neraka sehingga mereka kekal di dalamnya. Jadi jemaah Jumat, sewaktu kita jarang dapat ujian, jarang sakit, kita harus hati-hati. Bisa jadi jemaah Jumat, Allah tidak sayang lagi kepada kita. Ketika kita sakit, ketika kita dapat musibah, siapa tahu Allah punya rencana lain. Begitu caranya Allah mengampuni dosa kita, begitu caranya Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Karena Nabi berkata, seluruh yang menimpa orang yang beriman itu membuatku kagum, kata Nabi. Jika ditimpa oleh sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, dan ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Sewaktu dia sabar, Allah memberikan keampunan. Dalam bermuamalah, ada beberapa hal pandangan Islam, ada beberapa hal panduan Islam untuk kita. Pertama jemaah Jumat, kedepankan kehalalannya, apakah itu halal barangnya atau halal jasanya. Maka walaupun kita sedang sangat susah, ada kesempatan bermuamalah untuk memperjualbelikan yang tidak halal, maka income kita tadi itu tidak halal, tentu haram. Sebagai contoh, orang berburu, hasil buruannya ditinggal, lalu kita kumpulkan, kita jual kepada non-muslim. Walaupun itu tidak punya orang, karena yang dijual itu adalah barang yang haram, maka uang yang kita dapatkan adalah hasil yang tidak halal. Begitu juga jasa jemaah Jumat. Bila mana kita menjadi backing perjudian, backing perzinaan, backing minum-minuman keras karena kehebatan kita, karena kekuasaan kita, maka income yang kita dapatkan itu
adalah income yang haram. Maka kita jangan bermain dengan persoalan itu. Itu yang pertama, jamaah Jumat. Lalu yang kedua, barangnya itu harus jelas. Bila mana barangnya tidak jelas, bila mana jasanya tidak jelas, maka hasil yang didapatkan haram atau tidak halal. Sebagai contoh, kita ingin membeli ikan yang berada di dalam kolam. Kata orang yang akan menjual, isinya sekitar 100 kilo. Karena kita yang akan membeli, kita katakan 80 kilo. Terjadi negosiasi. Rupanya jemaah Jumat tamu Allah yang mulia, kita beli dengan harga tengah sekitar 90 kilo. Sewaktu dibangkit, ditimbang, rupanya hasilnya 130 kilo. Maka yang membeli akan tersenyum, yang menjual akan sedih, akan menyesal. Dalam pandangan Islam jemaah Jumat, tidak boleh jual beli yang tidak pasti itu. Maka diambil ikannya terlebih dahulu, ditimbang. Jika yang mengambil, jika yang membangkit, yang membeli, bisa jadi harganya turun. Jika yang membangkit, yang punya kolam, bisa jadi harganya agak naik. Ini tergantung kesepakatan. Namun Islam mengajarkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Begitu juga menjual buah-buahan yang masih di tengah sawah, yang di tengah kebun, yang masih di batangnya, tidak boleh. Walaupun ada tukang patui. Islam hanya mengajarkan berjelas-jelas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang mulia. Lalu bebas dari intimidasi atau kezaliman. Jamaah Jumat, kadang-kadang seorang guru dosen menjual buku kepada mahasiswanya, kepada muridnya, atau diktat kepada mahasiswanya. Jika membeli, nilainya mungkin bisa naik. Jika tidak membeli, bisa rendah mungkin. Walaupun jamaah Jumat, mahasiswa atau siswa tadi itu tidak mengetahui ancaman untuk dirinya, maka jual beli, kalau seandainya ada rasa intimidasi itu, maka hasilnya jauh dari kehalalan. Kita contohkan dengan jasa. Mungkin di sebuah komplek, di sebuah kampung, ada tukang yang dikenal orang sangat bengis, sehingga siapapun yang membuat rumah di tempat itu, apalagi kaum pendatang, harus dia yang mengerjakan. Kalau tidak, tidak aman. Maka tukang yang seperti itu jamaah Jumat tamu Allah yang mulia, pemasukannya jauh dari kehalalan. Kenapa? Karena orang mempercayakan membangun rumah kepadanya, takut dengan kezalimannya. Mungkin rumahnya akan bermasalah, atau alat-alat tukang yang akan bekerja akan binasa karena tidak minta izin dari orang Baga setempat. Jadi tidak ada intimidasi dan tidak ada tadlis. Apa yang disebut dengan tadlis? Semacam penipuan. Sebagai contoh jemaah Jumat, kita tahu kendaraan kita itu tidak bagus. Tetapi sekarang menurut pemikiran orang yang hebat itu dalam berbisnis, yang bisa menjual barang jelek dengan harga mahal. Sehingga kadang-kadang disembunyikan, sengaja disembunyikan. Maka ini disebut dengan tadlis. Bagaimana kalau seandainya disuruh orang itu memeriksa? Ini bebas dari tadlis. Jadi jemaah Jumat, kalau kita tahu, kita diam, sementara kita suruh orang memeriksa, menurut dia itu bukan kekurangan, kita bebas.
Tetapi kalau kita diam-diam dan berpikir bagaimana orang itu tidak melihat, itu namanya penipuan. Apalagi sengaja. Mobil, lantainya itu mungkin sudah kropos. Agar orang tidak tahu, kita kasih plingkut. Kita tutupi dengan karpet. Sehingga orang tidak tahu kalau mobil kita itu sudah kropos. Dalam perkiraan kalau tidak kita tipu, harganya mungkin sekitar 40 juta. Karena kita bisa menyembunyikan, maka jemaah Jumat tamu Allah yang mulia, orang bisa membeli 80 juta misalkan. Maka ini disebut dengan tadlis, jauh dari keberkahan. Seorang pedagang di pasar, agar orang tidak tahu pasaran, dia menjemput barang jualan tadi ke pintu mobil. Harga cabai mungkin 1 kilo 30.000. Karena ia jemput ke terminal, ke pintu mobil, dia bisa membeli 20.000 per kilonya. Nanti orang yang menjual dari kampung tadi sampai di dalam pasar kecewa. Maka ini ada tadlis namanya. Lalu kalau seandainya kita jemput, lalu jemaah Jumat tamu Allah yang mulia, dengan harga yang standar, maka itu tidak dikatakan tadlis atau penipuan. Sebagai penutup, jemaah Jumat, bebas dari riba. Bebas dari riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Kelebihan dalam pembayaran karena kelebihan dalam pembayaran karena keterlambatan pembayaran penyewaan atau menukar barang dengan harga yang tidak seimbang. Jemaah Jumat sama Allah yang mulia, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifar memberi Nabi hadiah sepiring korma. Korma yang sangat bagus, dikenal mungkin dengan kurma ajwa. Nabi tahu kalau kurma Abu Zar Al-Ghifari tidak sebagus itu. Lalu ketika dia memberikan kurma itu, Nabi bertanya kepadanya, "Aina wajadta hadzat tamar?" Di mana engkau mendapatkan kurma ini? Kata Abu Zar Al-Ghifari, "Aku tukar dengan orang lain kurmaku yang jelek 2 kilo, sementara kurma yang baik itu aku dapatkan 1 kilo. Kata Nabi ketika itu, "Arbaita ya Abu Zar." Engkau telah melakukan praktik riba wahai Abu Zar. Jadi bagaimana dalam Islam? Dalam Islam jemaah Jumat, jika kita menginginkan kurma yang bagus, sementara kita punya kurma yang jelek, jual terlebih dahulu kurma kita itu, baru beli yang bagusnya. Bisa jadi kurma yang jelek itu harganya 1 kilo 40.000. Kurma yang bagus itu kurma yang jelek itu harganya 1 kilo 40.000, 2 kilo 80.000. Lalu kita belikan kepada kurma yang bagus 1 kilonya 70.000, kita masih beruntung 10.000. Tetapi jika ditukar lalu saja, sewaktu ada orang yang komplain, nanti kita merasa rugi atau kita merasa beruntung. Dalam Islam itu disuruh berjelas-jelas. Jika kita punya motor, kendaraan yang tahunnya tua, kita ingin membeli yang tahunnya rendah, maka jemaah Jumat, jual dulu baru beli. Ataupun akan ditukar, patok dulu berapa punya kita ini. Syar'inya yang akan membeli dia bayar dulu mungkin 3 juta. Lalu kita beli yang harga 10 juta, kita cuma nambah uang kita 7 juta. Itu yang disebut dengan bay', jual menjual, jual beli, yang tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Riba yang pertama diharamkan oleh Nabi adalah riba Abbas. Jika seseorang meminjam uang kepadanya selama 3 bulan, dikembalikan dalam waktu 3 bulan, maka tidak ada bunganya. Jika lebih dari 3 bulan, baru ketika itu disepakati berapa bunga yang harus ia bayar. Riba dalam tukar menukar barang tadi namanya riba fadl. Sementara sewaktu seseorang meminjam, pembayarannya
akan berbunga jika tidak tepat waktu, itu namanya riba nasiah atau riba jahiliyah. Bagaimana menurut kita jemaah Jumat, riba yang dipraktekkan zaman sekarang, mana yang lebih jahiliyah daripada riba yang dipraktekkan zaman jahiliyah itu? Fangtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimu wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian betul-betul orang beriman. Jika itu tidak kalian lakukan, maka kumandangkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Jika kalian bertaubat, maka yang berhak kalian ambil adalah pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Pelaku riba, kata Nabi, yang akan disiksa oleh Allah, yang diancam oleh Allah, bukan yang meminjamkan saja, tetapi juga yang meminjam, yang menyaksikan, termasuk orang yang mencatatnya. Serendah-rendah dosa riba, kata Nabi dalam sebuah hadis, adalah seperti berzina sebanyak 36 kali. Jika kita takut kepada Allah, jika kita takut dengan balasan Allah di hari akhirat nanti, hindarkanlah hal-hal yang berbau riba, termasuk muamalah yang tidak halal dan tidak mendatangkan berkah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hazihi baldatan aminatan wa mutmainnah waj'al ahlaha minal ulama'il amilin wal umara'il adilin wa sya'bil mutadayyinin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.